Rumor Harry Kane merapat ke Manchester United nampaknya tidak akan terjalin di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan tidak akan mencoba merekrut striker Tottenham tersebut di musim panas ini. Kane belakangan ramai dilaporkan akan meninggalkan Tottenham. Dilansir The Telegraph mengklaim bahwa transfer itu tidak akan jadi kenyataan. Setan Merah dilaporkan tidak akan mengejar Kane di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United sadar diri dan memutuskan untuk tidak mengejar Kane. Ini disebabkan Kane bakal dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Tottenham hanya mau melepaskannya minimal di angka 100 juta pounds. MU sendiri dana transfernya sudah menipis, dan penjualan pemain-pemain surplus mereka diyakini tidak sampai ke angka itu. Laporan yang beredar di Inggris menyebut bahwa Kane kemungkinan besar akan melanjutkan karir di Jerman. Bayern Munchen dilaporkan sangat tertarik merekrut jasa sang striker dan mereka sedang mengupayakan transfer itu segera terwujud. Al Hilal dikabarkan siap kembali menggebrak dunia sepak bola dengan menjadikan Kylian Mbappe, yang nasibnya kini tidak jelas di Paris Saint-Germain, sebagai pemain termahal sepanjang masa. Drama yang melibatkan Kylian Mbappe dengan Paris Saint-Germain terus memasukin episode baru. Kubu Les Parisiens kencang disebut ingin segera melego pilar timnas Prancis itu sebelum bursa transfer musim panas 2023 ditutup. Di sisi lain, Mbappe bersikukuh untuk tetap bertahan di Parc des Princes, setidaknya sampai tahun depan. Bukan tanpa alasan, namun PSG tidak mau membiarkan Mbappe jatuh pada pelukan tim lain secara cuma-cuma. Mereka meyakini bahwa Mbappe sudah menjalin kesepakatan rahasia dengan Real Madrid untuk merapat ke Spanyol saat kontraknya habis tanggal 30 Juni tahun 2024. Di antaranya adalah Al Hilal yang kini jadi peminat terbaru dari jasa seorang Mbappe. Dilansir Fabrizio Romano via Goal Internasional, Al Hilal bakal menawarkan dana hingga 300 juta euro atau sekitar 5 triliun rupiah pada PSG untuk membawa Mbappe. Nilai itu nantinya bakal melewati transfer Neymar saat diboyong oleh PSG dari Barcelona. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Mason Greenwood akan dibuat oleh pihak klub. Namun, manajer asal Belanda itu juga sudah mengungkapkan apa yang ia inginkan terkait penyerang muda yang statusnya terhukum itu. Mason Greenwood sudah tidak membela MU sejak Januari tahun 2022. Ia dihukum oleh pihak klub setelah lebih dulu ditangkap karena dugaan pelecehan dan penyerangan terhadap kekasihnya. Akhirnya, seperti dilansir dari Manchester Evening News, Erik ten Hag membahas mengenai masa depan Mason Greenwood. Bicara di tempat latihan Manchester United di Amerika Serikat, jelang pertandingan pramusim melawan Arsenal, Erik ten Hag mengatakan bahwa keputusan terkait Mason Greenwood bukan di tangannya. Namun, Erik ten Hag menegaskan bahwa dirinya telah melakukan representasi mengenai apa yang ingin dilihatnya di skuad MU. Ini adalah keputusan klub dan tentu saja saya mengungkapkan pendapat saya. Namun, ini adalah keputusan klub dan kita semua harus menerimanya, ujar Erik ten Hag. Sementara itu, legenda Manchester United, Wayne Rooney, sempat mengutarakan saran untuk Mason Greenwood terkait masa depannya. Rooney menyarankan sang pemain muda untuk meninggalkan MU dan memulai karir baru di tempat lain. Saya pikir hal terbaik untuk Greenwood saat ini adalah pergi dari MU dan berkembang di tempat lain, ujar Rooney kepada The Athletic. Manajer Manchester City, Pep Guardiola memberikan peringatan pada para rivalnya di Liga Inggris terkait dengan bahaya yang bisa diciptakan oleh penyerang andalan mereka, Erling Haaland. Erling Haaland secara konsisten bisa memuaskan sang manajer, Pep Guardiola. Haaland sukses membuat Guardiola terkesan. Pada laga tersebut, Haaland yang masuk sebagai pemain pengganti, dapat mencetak gol sekaligus menjadi penentu kemenangan The Citizen. Pelatih Barcelona itu juga seakan memberi peringatan pada para tim-tim Liga Inggris terkait ancaman yang akan Haaland berikan nanti. Membandingkan musim lalu, periode itu, dia lebih bugar, jauh lebih baik, daripada musim lalu ketika dia tiba, ujar Guardiola. Saya tahu kami ingin menjadi seperti musim lalu. Ia terlihat baik, namun Haaland masih jauh dari kondisi terbaiknya, seperti semua orang. Haaland menjalani musim debut yang luar biasa di Inggris, termasuk bisa mencetak rekor di Premier League dengan 36 gol.
Pemain Akademi Manchester City, Oscar Bob mempertontonkan performa yang sangat oke di laga debutnya bersama tim senior The Citizens. Pep Guardiola pun yakin gelandang serang 20 tahun itu akan menjadi the next Phil Foden. Pada bursa musim panas ini, Oscar Bob mendapat promosi bermain di tim utama Manchester City. Adapun jatah bermain bersama skuad senior The Citizens diyakini atas ide sang manajer Pep Guardiola yang memang butuh gelandang serang baru sepeninggal Ilkay Gundogan. Kini, cerita Oscar Bob berlanjut ke tim senior Manchester City di bawah asuhan pelatih bertangan dingin Pep Guardiola. Oscar Bob yang masuk di awal babak kedua menggantikan Cole Palmer tampil begitu gahar di lini tengah The Sky Blues. Pep Guardiola pun begitu kagum dengan perkembangan Oscar Bob yang tampil begitu percaya diri meski bermain bersama para pemain senior City. Dia bermain luar biasa. Dia memainkan 3 atau 4 posisi dengan baik. Kami sangat mengandalkan dia, jelas Guardiola. Tottenham sudah tidak masalah untuk melepas Harry Kane. The Lilywhites bahkan sudah menemukan penggantinya, yaitu Randal Kolo Muani. Kane saat ini terus dikejar oleh Bayern Munchen. Proses negosiasinya belum menemui titik terang, tetapi masih terus berlanjut hingga sekarang. Laporan sebelumnya memastikan bahwa Munchen telah melayangkan 2 tawaran yang ditolak oleh Tottenham. Tawaran ketiga akan segera dikirimkan. Tottenham hanya ingin menjual Kane dengan harga pasti, sebesar 116 juta euro. Mendapatkan Muani sendiri tidak akan mudah. Penghalangnya adalah banderol harga yang sudah ditetapkan oleh Frankfurt. Menurut laporan yang sama, pemain berusia 24 tahun itu dibanderol seharga 80 juta euro. Tottenham tidak masalah dengan harga tersebut. Sebab, hasil penjualan Kane lebih dari cukup untuk mendatangkan Muani. Tottenham baru akan memulai komunikasi setelah biaya transfer dengan Munchen berhasil disepakati. Erik ten Hag tengah menguji coba Jadon Sancho sebagai false nine di laga pramusim untuk melihat apakah dia cocok dengan peran tersebut untuk Manchester United di Premier League musim baru nanti. Man United disebut-sebut akan merekrut Harry Kane menjelang musim ini dan striker Tottenham itu sangat tertarik untuk pindah, namun tim asuhan ten Hag menarik diri dari persaingan karena harganya yang mencapai 100 juta pound sterling. Saya pikir Jadon Sancho adalah salah satu pemain yang mengalami kemajuan di musim ini dan ada banyak pemain di skuad kami yang mengalami kemajuan yang baik. Saya pikir ini adalah dasar yang baik untuk membangun lebih jauh. United kini mengalihkan perhatian mereka pada Rasmus Hojlund, namun mereka tidak ingin menghabiskan lebih dari 60 juta pounds untuk bintang Atalanta tersebut. Sementara itu, Sancho, sebagian besar masih berjuang di Man United sejak kepindahannya senilai 73 juta pounds ke Old Trafford dari Borussia Dortmund 2 tahun lalu. Marco Verratti jadi salah satu pemain yang menerima perhatian dari beberapa tim besar Eropa pada bursa transfer musim panas ini. Manajemen Paris Saint-Germain pun akhirnya membeberkan biaya transfer sang pemain. Dirumorkan bahwa Verratti menerima tawaran dari Liverpool dan Atletico Madrid. Meski namanya masuk daftar pemain yang akan berangkat dalam tur pramusim PSG di Jepang dan Korea Selatan, masa depan Verratti masih jadi tanda tanya. Dilansir dari PSG Talk, manajemen Les Parisiens akhirnya mengeluarkan angka jual Verratti di 60 juta pound sterling. Dengan sisa kontrak hingga tahun 2026 serta performanya yang masih di atas rata-rata meski sudah berusia 30 tahun, Verratti jelas masih termasuk pemain kelas atas. Menarik dinantikan apakah Liverpool atau Atletico Madrid bersedia menggelontorkan dana besar demi merealisasikan transfer Verratti. Di sisi lain, apabila Verratti hengkang, maka PSG akan kehilangan 3 pilar pentingnya musim panas ini, Messi, Mbappe, dan Verratti. Kehilangan 3 pemain tersebut jelas akan mengubah permainan PSG musim depan. Menarik pula dinantikan gaya permainan apa yang akan diterapkan Luis Enrique musim depan dengan kepergian 3 pilar pentingnya. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Paul Pogba. Sang gelandang dikabarkan berpotensi meninggalkan Juventus untuk pindah ke Arab Saudi. Dilansir Gazzetta dello Sport, Pogba berpotensi cabut lagi dari Juventus. Ia dikabarkan mendapatkan tawaran untuk pindah ke Arab Saudi. Menurut laporan tersebut, klub Saudi Pro League,
Al Hilal dilaporkan tertarik pada Pogba. Runner-up Liga Champions Asia musim lalu itu perlu memperkuat lini tengah mereka. Kebetulan manajer mereka, Jorge Jesus dilaporkan tertarik pada Pogba. Menurut laporan tersebut, Al Hilal tidak sekedar berwacana untuk merekrut Pogba. Al Hilal saat ini masih menunggu keputusan Pogba, di mana sang gelandang dan sang agen dikabarkan masih mempelajari tawaran yang masuk tersebut. Selain karena riwayat cederanya yang kurang oke, sang gelandang memiliki gaji yang besar yang membebani keuangan Juventus. Kepergiannya bisa membuat keuangan si nyonya tua bakal lebih enteng di musim depan. Gelandang Barcelona, Ousmane Dembele, menurut laporan Sport, menolak tawaran fantastis dari klub Arab Saudi, Al Nassr. Alasannya karena sang pemain masih betah berseragam Barcelona. Ousmane Dembele menolak tawaran gaji tinggi dari Al Nassr senilai 200 juta euro. Jumlah tersebut dibagi dalam kontrak 5 tahun dengan gaji tahunan mencapai 40 juta euro. Al Nassr padahal juga bersedia membayar kompensasi penghentian kontrak Dembele sebesar 50 juta euro. Namun, tawaran tersebut tetap tak menggoyahkan keyakinan dari pemain asal Prancis tersebut. Barcelona tak perlu khawatir dengan komitmen dari Ousmane Dembele. Saat pramusim dimulai, sang pemain menyatakan keinginannya untuk terus bermain bersama Los Culés. Agen Ousmane Dembele sedang berusaha untuk melakukan negosiasi kontrak baru di Barcelona. Perjalanan karir Dembele di Barcelona tak mulus. Sejumlah permasalahan cedera membuat penampilan Dembele tak maksimal. Dembele pernah mengalami cedera hamstring hingga otot yang membuatnya lama menepi. Manchester United dikabarkan akan mempermanenkan bek Jonny Evans apabila Harry Maguire hengkang dari Stadion Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari The Telegraph, Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023, Evans menjadi opsi yang memungkinkan sebagai pengganti Maguire untuk mengisi slot pemain lini belakang The Red Devils. Evans kembali membela Manchester United dengan menandatangani kontrak jangka pendek. Ia menjadi bagian pada tur pramusim Setan Merah di Edinburgh, Skotlandia dan San Diego, Amerika Serikat. Namun, pelatih Manchester United Erik ten Hag mempertimbangkan Evans sebagai salah satu pemain yang dapat mengisi slot pemain lini belakang dengan kemungkinan Maguire angkat kaki. Pada bursa transfer musim panas, Manchester United ingin sedikit mengurangi anggaran transfer untuk pembelian pemain belakang dan fokus menganggarkan dana untuk pembelian pemain di lini depan. Dalam pertandingan tur pramusim melawan Olympique Lyon, Ten Hag menunjukkan sinyal positif terkait dengan penampilan pemain pemilik 102 kali penampilan untuk tim nasional Irlandia Utara itu. Dia akan membantu para pemain muda khususnya. Ini adalah keuntungan bagi kedua belah pihak. Dia adalah pemain yang sangat berpengalaman tetapi juga orangnya yang sangat baik, kepribadian yang besar, dan saya pikir dia juga memiliki otoritas yang besar, kata Ten Hag. Luka Romero bergabung dengan AC Milan pada awal musim 2023. Pemain asal Argentina itu direkrut Rossoneri dengan status free transfer usai membela Lazio pada musim 2022 lalu. Luka Romero tampil menjanjikan bagi AC Milan pada sesi pramusim. Sebelumnya, Romero juga tampil apik saat Milan menjalani uji coba lawan Lumezzane. Pemain yang baru berusia 18 tahun itu mampu mencetak 1 gol dan assist. Milan pun meraih kemenangan dengan skor 6-0 pada duel tersebut. Romero sangat menonjol pada level usia. Dia dilaporkan mencetak 230 gol dari 108 laga bersama Mallorca. Hanya saja, pada musim panas 2021, Romero dilepas ke Lazio dengan transfer 200 euro ribu. Lazio hanya mengontrak Romero dengan durasi 2 musim. Kontraknya habis pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Setelah itu, dia direkrut AC Milan dengan status free transfer dan mendapat kontrak hingga Juni tahun 2027. Luka Romero punya segalanya untuk bisa dijuluki the next Lionel Messi. Romero berasal dari Argentina dan punya bakat besar. Romero juga bermain untuk peran winger kanan. Namun, Romero enggan menjadi Messi baru. Itu mengganggu saya karena hanya ada satu Messi. Saya ingin membuat nama saya sendiri di sepak bola sebagai Luka Romero, kata Romero kepada Fox Sports.
Manchester United dikabarkan akan mempermanenkan bek Jonny Evans apabila Harry Maguire hengkang dari Stadion Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari The Telegraph, Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023, Evans menjadi opsi yang memungkinkan sebagai pengganti Maguire untuk mengisi slot pemain lini belakang The Red Devils. Evans kembali membela Manchester United dengan menandatangani kontrak jangka pendek. Ia menjadi bagian pada tur pramusim Setan Merah di Edinburgh, Skotlandia dan San Diego, Amerika Serikat. Namun, pelatih Manchester United Erik ten Hag mempertimbangkan Evans sebagai salah satu pemain yang dapat mengisi slot pemain lini belakang dengan kemungkinan Maguire angkat kaki. Pada bursa transfer musim panas, Manchester United ingin sedikit mengurangi anggaran transfer untuk pembelian pemain belakang dan fokus menganggarkan dana untuk pembelian pemain di lini depan. Dalam pertandingan tur pramusim melawan Olympique Lyon, Ten Hag menunjukkan sinyal positif terkait dengan penampilan pemain pemilik 102 kali penampilan untuk tim nasional Irlandia Utara itu. Dia akan membantu para pemain muda khususnya. Ini adalah keuntungan bagi kedua belah pihak. Dia adalah pemain yang sangat berpengalaman tetapi juga orangnya yang sangat baik, kepribadian yang besar, dan saya pikir dia juga memiliki otoritas yang besar, kata Ten Hag. Manchester United nampaknya akan segera berpisah dengan Alex Telles. Sang bek dikabarkan akan segera merampungkan kepindahannya ke klub barunya, Al Nassr. Telles merupakan salah satu pemain yang masuk daftar jual Manchester United di musim panas ini. Sang bek tidak masuk dalam proyeksi Erik ten Hag. Fabrizio Romano melaporkan bahwa transfer Telles sudah hampir selesai. Ia akan segera berpisah dengan Manchester United. Setelah sempat ragu, Al Nassr memutuskan untuk mendatangkan Telles dari Manchester United. Klub Saudi Pro League itu dikabarkan sudah mengirimkan dokumen transfer Telles ke Manchester United, dan pihak Setan Merah sudah menyepakati transfer tersebut. Manchester United dilaporkan akan mendapatkan bayaran sekitar 4 juta pounds plus sejumlah add-on yang total paketnya bisa mencapai 7 juta pounds. Menurut Romano, proses transfer Telles ini sudah selesai dan tinggal pengumuman saja. Sang bek menjalani tes medis di Al Nassr pada hari Jumat kemarin. Sang bek tidak mengalami kendala berarti dalam tes medis tersebut. Telles juga dilaporkan sudah ikut dalam rombongan Al Nassr yang akan menggelar sejumlah uji coba di Jepang pada pekan depan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag buka suara terkait keputusannya menunjuk Bruno Fernandes selaku kapten baru Setan Merah. Erik ten Hag menyebut bahwa sang playmaker memiliki kualitas yang tepat untuk jadi pemimpin Setan Merah. Erik ten Hag memutuskan untuk mengganti kapten Setan Merah untuk musim kompetisi yang akan datang. Kemarin malam, Mu resmi mengumumkan siapa kapten baru mereka. Erik ten Hag mempercayakan posisi kapten itu kepada playmaker asal Portugal, Bruno Fernandes. Ketika ditanya alasan mengapa Fernandes yang dipilih menjadi kapten, begini penjelasan ten Hag. Ten Hag menyebut bahwa Fernandes selalu jadi teladan kepada rekan-rekan setimnya agar terus bekerja keras. Itulah menjadi pertimbangan Ten Hag menunjuknya sebagai kapten MU. Dia selalu bekerja keras agar bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Jadi ia selalu jadi cerminan bagi para pemain kami, sambung Ten Hag. Ten Hag juga menyebut bahwa Fernandes tidak bisa sendirian memimpin skuad Manchester United. Ia membutuhkan sosok-sosok pemimpin lain di skuadmu agar Setan Merah bisa tampil dengan lebih padu. Fernandes akan memimpin skuad Manchester United untuk pertama kalinya sebagai kapten permanen Setan Merah di akhir pekan ini. Gelandang Barcelona, Ousmane Dembele, menurut laporan Sport, menolak tawaran fantastis dari klub Arab Saudi, Al Nassr. Alasannya karena sang pemain masih betah berseragam Barcelona. Ousmane Dembele menolak tawaran gaji tinggi dari Al Nassr senilai 200 juta euro. Jumlah tersebut dibagi dalam kontrak 5 tahun dengan gaji tahunan mencapai 40 juta euro. Al Nassr padahal juga bersedia membayar kompensasi penghentian kontrak Dembele sebesar 50 juta euro. Namun, tawaran tersebut tetap tak menggoyahkan keyakinan dari pemain asal Prancis tersebut. Barcelona tak perlu khawatir dengan komitmen dari Ousmane Dembele. Saat pramusim dimulai, sang pemain menyatakan keinginannya untuk terus bermain bersama Los Culés.
Agen Ousmane Dembele sedang berusaha untuk melakukan negosiasi kontrak baru di Barcelona. Perjalanan karir Dembele di Barcelona tak mulus. Sejumlah permasalahan cedera membuat penampilan Dembele tak maksimal. Dembele pernah mengalami cedera hamstring hingga otot yang membuatnya lama menepi. PSG dikabarkan telah menerima tawaran dari klub Arab Saudi, Al Hilal untuk transfer Kylian Mbappe. PSG telah menempatkan Mbappe di daftar transfer dengan kontraknya sekarang dalam 12 bulan terakhir. Menurut laporan TMW, Al Hilal memiliki tawaran 200 juta euro untuk Mbappe yang diterima oleh PSG. Al Hilal juga telah mengajukan proposal kontrak kepada Mbappe senilai 400 juta euro per tahun selama beberapa musim. PSG sudah gerah dengan Kylian Mbappe dan menempatkan bintang mereka berlatih di luar skuad inti. Hal itu dibocorkan oleh pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano. Ia mengunggah informasi mengenai situasi Mbappe saat ini di media sosial Instagram. Menurut Romano, sumber PSG yakin bahwa Kylian Mbappe telah setuju untuk bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2024 secara gratis. Keputusan PSG telah dibuat karena mereka menganggap Mbappe sudah keluar dari proyek dan kini berstatus dijual, ketimbang pergi secara gratis tahun depan. Beberapa waktu lalu PSG dibuat tercengang setelah diduga menerima surat dari Kylian Mbappe yang mengonfirmasi bahwa dia tidak berniat mengaktifkan opsi untuk memperpanjang kontraknya hingga 2025. Ada kabar bahwa penyerang Tottenham Hotspur tersebut ditawari bayaran 334,8 miliar rupiah per musim jika bersedia main untuk Bayern Munich. Kabar itu sendiri dihembuskan pertama kali oleh media asal Jerman, Sport Bild, negara asal Bayern Munich. Disebutkan bahwa De Roten enggan memenuhi banderol transfer yang dipatok Tottenham Hotspur senilai 100 juta pound untuk Harry Kane. Namun Bayern masih terus berupaya menego biaya transfer sang bomber mengingat Tottenham juga dalam situasi terdesak mengingat kontrak Kane akan segera habis pada musim panas tahun depan. Di sisi lain, untuk memuluskan upayanya mendatangkan Kane, Bayern juga diberitakan memberi iming-iming gaji, wah, buat penyerang timnas Inggris itu. Kane kabarnya akan digaji 20 juta euro per musim yang membuatnya jadi pemain dengan bayaran tertinggi di klub saat ini. Bukan cuma itu saja, De Roten juga akan memberi sodoran kontrak jangka panjang berdurasi 4 tahun buat Harry Kane. Artinya, striker 30 tahun itu akan mengantongi bayaran sebesar 80 juta euro selama 4 musim alias total mencapai 1,3 triliun rupiah. Rumor transfer Harry Kane ini sendiri sudah bergulir dalam 1 bulan terakhir. Meski begitu, Harry Kane tetap ikut dalam tur pramusim Tottenham Hotspur ke Australia baru-baru ini. Bruno Fernandes memberikan peringatan kepada skuad Man United agar tak sombong meski sudah mendapatkan 3 kali kemenangan beruntun di laga pramusim. Di mana mereka berhasil menang melawan Leeds United dengan skor 2-0, menang 1-0 terhadap Lyon dan yang terakhir menang 2-0 atas Arsenal. Hal ini akan tetapi tak membuat kapten baru Man United tersebut merasa besar kepala. Justru sebaliknya, sang kapten mengingatkan skuadnya untuk bermain dan berusaha memberikan yang terbaik lagi ke depannya. Ini adalah musim kedua kami dengan pelatih Erik ten Hag. Kami harus bisa bermain lebih baik lagi. Ini memang pramusim dan saya rasa kami harus banyak mengerjakan banyak hal. Kami menjalani sesi latihan yang banyak dan paham pramusim ini tak akan mudah, ujar Fernandes. Setelah kemenangan atas Arsenal, Man United harus mempersiapkan diri mereka untuk melawan skuad Wrexham di laga pramusim selanjutnya yang akan digelar di San Diego. Pemain akademi Manchester City, Oscar Bob mempertontonkan performa yang sangat oke di laga debutnya bersama tim senior The Citizens. Pep Guardiola pun yakin gelandang serang 20 tahun itu akan menjadi the next Phil Foden. Pada bursa musim panas ini, Oscar Bob mendapat promosi bermain di tim utama Manchester City. Adapun jatah bermain bersama skuad senior The Citizens diyakini atas ide sang manajer Pep Guardiola yang memang butuh gelandang serang baru sepeninggal Ilkay Gundogan. Kini, cerita Oscar Bob berlanjut ke tim senior Manchester City di bawah asuhan pelatih bertangan dingin Pep Guardiola. Oscar Bob yang masuk di awal babak kedua menggantikan Cole Palmer tampil begitu gahar di lini tengah The Sky Blues.
Pep Guardiola pun begitu kagum dengan perkembangan Oscar Bob yang tampil begitu percaya diri meski bermain bersama para pemain senior City. Dia bermain luar biasa. Dia memainkan 3 atau 4 posisi dengan baik. Kami sangat mengandalkan dia, jelas Guardiola. Kylian Mbappé kembali menjadi pembicaraan di bursa transfer musim panas 2023. Penyerang asal Prancis itu disebut kembali membuat Paris Saint-Germain pusing. Kontrak Mbappé di PSG akan berakhir pada musim panas 2024. Namun, sampai saat ini Kylian Mbappé masih enggan untuk melakukan penandatanganan kontrak baru. Di sisi lain, Paris Saint-Germain ingin menjual Kylian Mbappé dengan harga yang mahal pada musim panas tahun ini jika tak ada kontrak yang segera disepakati oleh kedua belah pihak. Real Madrid selama ini menjadi peminat bagi Kylian Mbappé. Namun, El Real enggan terlalu berlarut-larut pada ex-pemain AS Monaco itu. Apalagi mereka pernah dikecewakan beberapa waktu yang lalu oleh Mbappé. Jika kepindahan ke Real Madrid cukup sulit, 3 klub di bawah ini bisa menjadi opsi yang menarik bagi Kylian Mbappé. Arsenal bisa menjadi opsi yang menarik bagi Mbappé. Karakter permainan The Gunners dinilai sangat cocok dengan karakter permainannya. Klub-klub dari Saudi Pro League tampak menguasai bursa transfer musim panas 2023. Banyak pemain bintang yang sebenarnya masih muda mau pindah ke Timur Tengah.